Bu Neti, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nur, selamat siang juga Bu Nur. Apakah Ibu mempunyai waktu luang siang ini Bu? Ada apa Bu Neti? Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan. Ini Bu, ada sedikit kendala Bu di Ya. sekolah saya. Nih Bu, yang sering gitu Bu ya. Tentang ini persiapan untuk adiwiyata juga Bu. Jadi Oh ya. kami jadi harus dituntaskan masalahnya ini Bu. Iya. Ini tentang kesadaran siswa atau murid kita Bu terhadap lingkungan, baik lingkungan kelas dan lingkungan sekolah Bu. Yang saya perhatikan akhir-akhir ini Bu ya, anak-anak saya itu sering buang sampah gitu Bu, sering buang sampahnya itu sembarangan ya Bu ya. Ya. Bahkan kalau ada lihat sampah itu Bu, anak-anak itu cuek dengan sampah tersebut. Jadi Iya. pertemuan ini nanti saya berharap Bu Nur bisa membantu saya gitu dalam mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Bu Neti sekarang masalahnya tentang sampah ya, Bu ya. Tentang lingkungan sampah. Berarti sampah di lingkungan sekolah itu membuat lingkungan kita itu kurang bersih atau kotor, bukan begitu, Bu? Iya benar Bu Nur. Nah, jadi maksud Ibu di sini tadi kan kesadaran siswa itu terhadap lingkungan sekolah itu belum maksimal, ya. Kemudian tidak lakukan, begitu Bu? Iya betul sekali Bu Nur. Iya. Jadi menurut Bu Neti nih, hal apa yang membuat murid-murid Bu Neti itu jadi seperti itu? Kemudian dari pengamatan yang Bu Neti lakukan tadi, tentu Bu Neti punya harapan, harapan Ibu itu belum sesuai, ya, belum sesuai dari harapan Ibu yang Ibu harapkan. Jadi kira-kira itu kenapa ya Bu ya, kok bisa seperti itu? Jadi setelah mungkin dari sepertinya itu ya Bu ya, Ya. dari kesadaran anak saya kayaknya Bu, masih kurang gitu Bu ya. Iya. Jadi maksudnya begini Bu, anak-anak mungkin kepeduliannya Bu, kepedulian terhadap lingkungan kelas walaupun lingkungan yang ada di sekolah ini kayaknya kurang Bu. Iya. Jadi kalau saya perhatikan sering gitu anak-anak ini membuang sampah, hanya dilihatin saja, tidak mau mengambil sampah. Ya sudah seperti saya jelaskan, sudah mereka lihat tadi seharusnya sampah itu diambil, dibuang ke tempatnya. Kan padahal tong sampah itu sudah tersedia. Itu. Saya perhatikan itu mereka kurang Bu kesadarannya mereka terhadap lingkungan yang mereka ya begitu ya Bu Oh, terhadap lingkungan. iya Bu. Berarti di sini kesadaran diri ya Bu ya. Kesadaran diri. Berarti kita sependapat ya Bu. Lalu menurut Ibu apa saja ya yang bisa Ibu lakukan yang bikin murid kita itu meningkatkan kesadaran dirinya terhadap lingkungannya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ya?
Baik, Mungkin ada yang bisa menurut Ibu lakukan. oke. Menurut, saya ya, Bu, ya, Ya. mungkin, mereka itu, eee, kurang, kurang terlalu, Bu, Mhm. memberikan motivasi kayaknya, Bu, ya, pada Mhm. anak-anak itu bahwa, bahwa kebersihan lingkungan sekolah itu, sebenarnya wajib, bagi kita ya, Bu, ya, bersama, Iya. kalau kalau seandainya lingkungan itu bersih, itu kan belajar Mhm. pun nyaman, enak, kondusif ya, Bu, ya, Iya. dan kita juga betah, Bu, betah, berada kalau di kelas tentu di ruang kelas betah dan, kalau di ruangan, di luar lingkungan kelas tentu akan terlihat nyaman gitu, Bu, ya. Kalau di Ah, kelas tentu belajar kita lebih efektif gitu, Bu. mhm. Berarti, yang pertama itu, motivasi ya, Bu? Iya benar. Motivasi dengan memotivasi siswa supaya mereka itu menyadari, pentingnya tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, begitu ya, Bu? Oke, menurut Ibu ya, Mmm, dari skala 1 sampai 10 itu, posisi murid Bu Neti sekarang ini di skala berapa? Eee, untuk kesadaran dirinya terhadap, terhadap kesadaran mereka terhadap lingkungan. Kira-kira, murid Bu Neti itu sekarang di, skala berapa gitu? oke, Bu. Kalau saya perhatikan ya, Bu, ya, Iya. mungkin, bisa, kalau di kondisi sekarang ini, Bu, kayaknya di Mhm. skala 5, Bu Nur ya. Eee, Sebenarnya itu, walaupun saya berharap, nantinya itu bisa di level 6, 7, 9, bahkan, 10, Bu Nur. Oh, iya itu, harapan kita ya, Bu. Oke, berarti, sekarang pada level apa, 5 ya, Iya, eee, mungkin nanti, 9 dan 10 itu merupakan hasil akhir ya, Bu Neti. Hasil akhirnya mungkin, jadi, skalanya yang 5 mungkin nanti bertahap ya, Bu. Kita berangsur-angsur, dari 5 mungkin sampai ke tahap 6, ke tahap 7, dan mungkin nanti akhirnya sampai ke tahap, 10-nya. Oke, kalau boleh diceritakan kembali nih, Bu, katakan kita rendah nilai kesadaran diri anak tuh disebabkan, oleh apa kira-kira tuh, Bu? oke. Kalau saya perhatikan ya, Bu Nur ya, Ya, mungkin kayaknya memang ya kesadaran anak itu ya, eee, tentang membuang sampah tadi ya, Bu, ya, mhm. buang sampah itu ke tempatnya, mungkin karena kayaknya kadang-kadang, Bu, kayaknya kurang memahami arti, dari, eee, kebersihan lingkungan tersebut, kayaknya, eee eee, mem lingkungan yang bersih itu biasanya tentu ada juga kaitannya dengan kesehatan ya, Bu, ya. Iya. Apalagi ya kalau kita berada di lingkungan yang kotor itu, tentu mungkin, nanti, berdampaknya, kurang untuk kesehatan anak-anak nanti. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, Kurang memahami aja kayaknya. iya, berarti Heeh, siswa itu kurang memahami pentingnya kebersihan tadi, Nak, Bu. Oh iya. ya, jadi itu, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu, Neti sampaikan tadi, eee, tentunya Ibu punya rencana. Nah, jadi mungkin Ibu punya rencana ke depannya, itu, akan seperti apa sih cara menyikapi hal seperti ini, terutama tentang kesadaran, terhadap siswa kita itu akan pentingnya lingkungan bersih.
Itu bagaimana kira-kira rencana Bu Neti nanti ke depannya? Oke. Rencana ke depannya ya Bu ya. Iya. Mungkin saya pertama mencoba pertamanya mencoba membuat poster atau tulisan yang bertemakan lingkungan sekolah atau di kelas gitu ya Bu ya, Iya. agar ya di lingkungan kelas tadi tentunya dalam proses pembelajaran Mbak Bu. Gitu. Nah, kemudian rencananya saya akan mengusulkan Bu, Ya. mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan lomba kelas bersih ya Bu ya. Ya. Jadi anak-anak juga ada termotivasi nantinya untuk giat membersihkan kelasnya karena adanya perlombaan kelas terbersih tadi ya Bu ya. Lalu juga saya akan mencoba rencana saya yang ketiga yaitu untuk sebelum pra pembelajaran proses pra pembelajaran itu atau anak ketika mau masuk saya akan berencana buat program satu sampah satu anak dulu Bu, mulai dari hal yang terkecil dulu gitu kan. Lalu rencana saya dan sesudah proses pembelajaran, jadi anak-anak itu dari satu sampah nanti mudah-mudahan nanti ada kesadarannya ke depan. Jadi satu anak satu sampah ya Bu ya. Oke, jadi mungkin dengan pembiasaan itu nanti setiap hari pembiasaan setiap hari tersebut jadi anak-anak bisa nanti jadi kebiasaan gitu Bu. Jadi rencananya seperti itu ya Bu? Iya. Oh, bagus sekali rencananya Bu. Mudah-mudahan nanti keren sekali itu. Kalau itu yang rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, oke Bu. Dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, ada enggak hal-hal lain yang kira-kira bisa Ibu lakukan lagi? Jadi dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, mungkin ada kira-kira hal lain yang bisa Ibu lakukan lagi. Ada enggak? Oke. Mungkin saya akan mengajak pertama saya akan mengajak anak-anak itu ya Bu ya. Ya. Peduli terhadap lingkungan. Tadi yang pertama ya. Hal yang lain ya apa ya? Oh ya. Kan bekas-bekas sampah tadi ya Bu ya. Oh Bekas ya. ya, kan ada sampah plastik, sampah botol minuman, ya. Contoh sampah permen Bu. Itu bisa kita buat kreativitas, membuat tas. Kalau di kelas rendah kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu membuat apa lagi ya, telentas gitu, dompet atau gimana dompet Iya, kecil iya, iya. gitu ya. Kalau botol bisa juga Bu membuat tong sampah. Tong sampah dari tutup botol itu nanti Tutup kita botol. kumpulin atau apa Bu, kita buat di taman gitu, hiasan taman gitu ya Bu ya. Oke, kita manfaatkan sampah plastik tersebut yang bisa menghasilkan produk nantinya. Seperti itu Bu. Oke, ya Bu ya. Keren sekali. Kalau itu kita lakukan di sekolah itu sangat bagus sekali ya Bu. Nah, jadi Ibu kan sudah punya rencana. Jadi Ibu sudah punya rencana. Rencana mungkin ada yang membuat poster mungkin tadi nak Bu. Membuat poster. Kemudian ada lagi lomba kebersihan kelas. Atau ada lagi siswa yang memilih satu sampah.
sebelum mungkin pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Jadi mudah-mudahan dengan teknik seperti ini bisa siswa kita itu mungkin nanti lebih memiliki kesadarannya terhadap peduli terhadap lingkungan. Nah, kemudian dari beberapa rencana yang sudah Ibu paparkan tadi itu, kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu paparkan tadi? Oke, mungkin saya sudah bisa mulai besok Bu, saya laksanakan Bu. Oke, bagus sekali Bu Neti. Berarti besok sudah bisa dilaksanakan. Ya. Semungkin semakin cepat semakin lebih baik ya Bu Neti karena masih hangat-hangatnya. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan baik mudah-mudahan ya Bu. Amin. Kemudian ya Bu ya. Jadi sudah dapat gambaran, sudah kita harus tahu sudah mau ngapain untuk meningkatkan kesadaran siswa kita tentang kebersihan lingkungan. Kemudian apa nih komitmen Bu Deti? Komitmen Bu Neti tentang rencana yang akan Bu Neti lakukan. Nah, komitmen Bu Neti terhadap rencana yang sudah Ibu paparkan tadi. Apa komitmennya? Oke, tentunya pertamanya Ibu ya, saya akan berkomitmen dengan mengajak atau melaksanakan secara rutin yang saya sudah paparkan tadi ya Bu ya. Ya. Saya sebagai sumbernya ya Bu ya, berkreasi sehingga murid-murid tersebut dapat sadar peduli terhadap lingkungan dengan mengajak dan melaksanakannya langsung Bu. Oh gitu. Ya, Baik. komitmen saya begitu. Iya. Jadi dalam melakukan yang komitmen tadi tuh kan kita perlu dukungan ya Bu. Kita perlu dukungan. Jadi Bu Neti dukungan dari siapa saja kira-kira yang Ibu butuhkan atau yang Ibu perlukan? Oke. Jadi kira-kira bisa kayaknya Bu bersama-sama saya berkolaborasi dengan teman sejawat sehingga atau dari saya memberi contoh teladan ya Bu ya. Jadi dengan teman berkolaborasi dengan teman sejawat Bu ya, yang bisa diajak untuk meningkatkan kesadaran siswa ini terhadap lingkungan. Oh, begitu. Jadi nanti Bu Neti berkolaborasi ya Bu ya. Keren Bu. Jadi semangat semangat berkolaborasinya tetap. Jadi kolaborasi itu tetap ada walaupun ini program dari Ibu, nah Ibu lakukan. Jadi ketika berkolaborasi nantinya pasti banyaklah yang akan mendukung program Ibu seperti ini. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan. Oke Bu, setelah kita ngobrol santai ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil kita ngobrol ini? Oke, tentunya yang di awalnya tadi Bu, saya kan bingung Bu ya, mau berbuat apa untuk menyikapi sikap anak yang kurang peduli tadi Bu terhadap lingkungan sekolah atau kelas, anak yang sering membuang sampah tadi ya Bu, yang sembarangan. Serta setelah berbincang dengan Ibu, alhamdulillah saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang saya laksanakan nantinya.
Oh, gitu ya, Bu, ya. Jadi setelah kita ngobrol santai sampai saat ini, jadi bisa dapat gambaran Ibu jadi bisa, mendapat gambar apa yang Ibu lakukan, terhadap kegiatan Ibu, tadi di awal. Jadi, sekarang Ibu udah punya gambaran secara jelas, apa yang akan dilakukan kemudian. Nah, jadi besok juga sudah akan bisa Ibu realisasikan ya, Bu, dari apa yang sudah Ibu paparkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan atau apa yang Ibu harapkan tadi tercapai dengan cara ya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Ibu. Oke, insya Allah Bu Nur, terima kasih atas solusi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Ya, Bu Neti, semangat ya Bu Neti. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Insya Allah. Terima Iya, kasih Bu. iya, sama-sama Bu Neti.